Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Saya hanya berpikir bahwa Anda telah jatuh dan Anda tidak boleh ikut serta dalam urusan dunia. Permaisuri adalah permaisuri yang dulu dan era ini bukan lagi milik Anda. Jadi mundurlah. Mengapa dengan paksa menahanmu di sungai panjang waktu yang bukan milik Anda? Suho jelas tidak terintimidasi oleh permaisuri dan suaranya keluar perlahan. Ya, saya pikir apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Tetapi mengapa Anda berpikir bahwa setelah saya jatuh, Anda dapat bangkit kembali dan mengambil semangat dunia dari saya? Saya tidak berpikir Anda dapat mengambilnya. Permaisuri juga menjawab dengan lembut, meskipun terlihat bahwa Suho sebenarnya sengaja menunda waktu, tetapi permaisuri sepertinya tidak terburu-buru. Dan dia sepertinya juga mengulur-ngulur waktu, tapi dia tidak menunggu bala bantuan datang, tapi mengulur waktu untuk kultivasi Xiaoyan. Belum tentu demikian, jawab Suho dengan percaya diri. Berbalik dan lihatlah, Dewa Taisu Senyi. Apakah Anda tidak memikirkan mengapa mereka datang ke alam Xuanyin? Permaisuri melanjutkan, yang membuat mata Suho suram. Dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan Taisu. Bagaimanapun, dia percaya bahwa kekuatan Taisu di alam Xuanyin tidak akan menimbulkan ancaman nyata baginya. Setidaknya tidak untuk sementara waktu. Tapi Suho benar-benar merasakan kekuatan Taisu setelah kontak singkat dengan Taisu ini. Dan itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jadi ketika dihadapkan dengan pertanyaan permaisuri, Suho ragu-ragu. Suho memandang permaisuri. Dan pada saat ini, dan dia benar-benar ragu-ragu. Kemudian memandangi Taisu di samping. Seolah-olah mereka lebih mirip nelayan dalam pertarungan. Tapi Suho tidak mengetahui rencana Taisu, apalagi tujuan sebenarnya Taisu adalah untuk menyerang Senshi dan alam Xuanyin, adalah subdunia Senshi. Dan Taisu pasti akan menempati alam Xuanyin setelah menginvasi Senshi. Bagaimanapun, sumber daya yang terkandung di subdunia tidak bisa diremehkan. Tapi Suho mungkin tidak mempercayai kata-kata permaisuri sekarang, dan Xiaoyan yang terlihat persis seperti dia membuatnya merasa sangat aneh. Suho tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi semua yang dia lakukan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri, juga untuk kelangsungan hidup Istana Dewa Berburu. Jika Anda mengubah sudut dan posisi, sebenarnya tidak pernah ada keadilan dan kejahatan. Namun ini adalah medan perang, dan jika seseorang hidup, seseorang harus mati. Jadi nasib Suho dan Xiaoyan telah diputuskan. Istana Dewa Berburu sekarang telah berkembang menjadi kekuatan terkuat di alam Xuanyin. Ada pertempuran yang menentukan di antara kalian, dan saya tidak ingin menyembunyikan ini darimu. Tapi saya bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Namun, itu tergantung pada bagaimana Anda membuat pilihan hari ini. Saat Suho terdiam, suara permaisuri keluar lagi perlahan. Tatapan Suho juga tertuju pada Taisu. Dia adalah orang yang cerdas. Jika seperti yang dikatakan permaisuri, tujuan Taisu adalah untuk menyerang alam Xuanyin pada akhirnya, maka Istana Dewa Pemburu mereka pasti akan menjadi musuh pertama Taisu untuk dihancurkan. Dalam perang semacam ini, tidak ada teman dan hanya ada kepentingan. Lagi pula, semua orang ingin bertahan hidup. Sumber daya Taisu mahal dan langka, dan invasi sudah pasti.
Tetapi jika permaisuri benar-benar mati, apakah Taisu akan melancarkan serangan ke istana Dewa Pemburu? Suho sedang memikirkan pertanyaan ini dan jawabannya sudah jelas. Istana Dewa Berburu adalah kekuatan terkuat di alam Xuanyin, dan itu juga akan menjadi ancaman terbesar Taisu. Jika ancaman seperti itu memiliki peluang untuk diberantas, Taisu tidak mungkin berdamai dengan senyuman. Mereka hanya akan mengangkat pisau daging di tangan mereka dan membantai setiap keberadaan yang mengancam mereka. Karena inilah hukum hutan dan hukum alam semesta. Anda bisa bergandengan tangan denganku untuk menghancurkan Taisu hari ini. Saya berjanji, nasib di antara dia dan Anda akan diputuskan sendiri. Suara permaisuri bergema di hutan belantara abadi yang kacau ini, seperti suara dewa tak terbendung. Kedua avatar Suho mengangkat kepala mereka, menatap permaisuri. Dia membuat keputusan di dalam hatinya. Satu hal yang perlu saya perjelas adalah bahwa saya tidak membutuhkan Anda untuk bergabung. Saya hanya memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Inilah satu-satunya rasa hormat yang saya miliki untuk generasi muda. Ketika permaisuri mengatakan ini, dia pasti memukulnya dengan keras di dada Suho. Dia merasakan jiwanya bergetar saat ini, dan dia bahkan lebih terbangun. Mata Suho terbuka dan tertutup, dan dari saat dia menutup matanya untuk membukanya lagi, matanya sudah penuh tekad. Suho tidak jahat, hanya saja sudut pandangnya berbeda. Tetapi pada saat ini, dia memahami miliknya. Dia adalah putra dari alam Xuanyin, dan dia pantas memiliki alam Xuanyin ketika menghadapi musuh invasi asing bersama. Semua istana Dewa Pemburu mematuhi perintah. Kami sekarang memenuhi perintah permaisuri. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Taisu. Pembalikan tiba-tiba Suho membuat Taisu 701 yang berada di atas Dewa Taisu Senyi tidak dapat bereaksi. Hanya ketika dia mendengar perintah gemuruh Suho, Taisu 701 tersadar. Sialan, kita memasuki jebakan. Taisu 701 mengutuk secara diam-diam dan menginjak telapak kakinya yang segera membuat Taisu Senyi membuka pertahanannya, siap untuk keluar dari sini dengan paksa. Jika Anda ingin pergi, Anda tidak bisa melakukannya. Suara seperti lonceng perak kaisar wanita itu seperti sabit maut di tangan Xiao Yueli. Ketika jatuh ke telinga Taisu, itu adalah kematian tanpa batas. Begitu permaisuri mengangkat tangannya, telapak tangannya yang putih dan menekan kehampaan. Tiba-tiba tubuh Taisu Senyi yang besar dan tak tertandingi di kedua ujungnya tiba-tiba bergetar, dan dua tekanan yang sangat kuat menyelimuti mereka seketika. Setiap gerakan yang dilakukan pada saat ini berhenti tiba-tiba dan kemudian menghantam kekacauan di bawah. Duar! Suara keras meletus dan permaisuri memandang Suho. Dan secara alami Suho juga mengerti bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk bergerak. Suho mengangkat tangannya dan ratusan ribu pasukan itu seperti binatang buas. Saat lengannya jatuh, mereka meraung ke arah dua dewa Taisu. Tentu saja, ratusan binatang buas juga termasuk. Semuanya bergegas keluar dengan postur yang benar-benar menghancurkan. Sekalipun ada dua dewa Taisu, tetapi pada akhirnya hanya ada 20 pembangkit Taisu. Bahkan jika kekuatan mereka diberkati oleh dewa Taisu, mereka bisa sangat kuat, bahkan sebanding dengan langkah ke-8 dari pembangkit tenaga abadi. Namun menghadapi jumlah pasukan yang mutlak, akan selalu ada saatnya kekuatan akan mengering. Tetapi pertempuran tidak berakhir secepat yang diharapkan. Taisu Senyi memiliki lapisan perlindungan energi emas di sekelilingnya, dan sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya terbang, berubah menjadi gurita yang tak terhitung jumlahnya dan meraung. Meskipun kekuatan tempur gurita ini tidak dianggap kuat, selama benda ini tidak mau, ia akan langsung meledak, dan ia tidak dapat mengontrol waktu dan penghancuran diri seperti bom bunuh diri. Duar-duar!
Dampak dari ledakan diri dari 8 cakar juga memicu jeritan melengking dalam sekejap. Menghadapi pemberontakan Suho, Taisu tidak menyadari apa yang terjadi. Dia hanya merasa mereka terjebak dalam jebakan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur pasukan ratusan ribu orang ini. Meskipun gurita yang tak terhitung jumlahnya melawan, di tengah langit, pembentukan awan sirus yang mengubah langit telah memadat. Dan sebuah mata raksasa diuraikan oleh simbol dalam formasi. Dan kemudian energinya memadat dan mengalir menuju Dewa Taisu. Kedua Dewa Taisu juga bukan pengecut. Dengan mulut besar, energi agung berkumpul lalu berubah menjadi gelombang kecut yang penuh kehancuran. Dan mereka semua meledak ke arah seberkas cahaya yang berasal dari formasi besar. Tiba-tiba, di seluruh hutan belantara abadi, cahaya kemasan yang keluar dari mata besar formasi awan pengubah langit dan bertabrakan dengan berkas cahaya dari mulut kedua Dewa Taisu. Duar! Ledakan dahsyat itu disertai dengan gelombang kecut yang penuh dengan kekuatan penghancur. Namun 3 sinar cahaya membentuk konfrontasi di udara tidak berlangsung lama. Saya melihat bahwa istana Dewa Berburu mengirimkan sinar energi dari tubuh mereka dan mengubahnya menjadi sinar. Dia bergegas ke arah susunan formasi awan mengubah langit di udara. Segera, kekuatan formasi besar meningkat tajam, secara paksa menghancurkan sinar kepunahan 2 Dewa Taisu. Duar! Kedua mulut Taisu Senyi meledak dan sosok besarnya semakin terpengaruh. Berayun dengan liar dan pukulan ini menghancurkan penutup pelindungnya. Segera, pasukan perkasa Istana Dewa Berburu bergegas menuju Taisu. Meskipun lebih dari 20 orang Taisu kuat, mereka dikalahkan oleh ratusan ribu pasukan. Sampai pertahanan baju besi benar-benar dikalahkan, kemudian runtuh dan terbuka. Di bawah baju besi, itu hanya seseorang dengan kekuatan dewa pertarungan. Dalam sekejap, dia hancur berkeping-keping, dan bahkan jeritan itu tenggelam dalam suara parit melonjak ke langit. Meskipun kekuatan lebih dari 20 orang telah ditingkatkan sampai batas tertentu, di bawah restu Taisu Senyi, mereka masih keras kepala tanpa tujuan. Kekuatan yang dapat diberikan Taisu Senyi hanya dapat ditingkatkan atau ditambah. Saat ini, kekuatan kedua Dewa Taisu ditekan oleh permaisuri, sehingga mereka tidak dapat meledak dengan kekuatan yang sebenarnya. Bahkan jika lebih dari 20 orang bertempur, kekuatannya ganas dan sulit untuk bertarung sejenak dalam pengepungan dan penindasan ratusan ribu pasukan ini. Kekalahan tidak bisa dihindari, tidak peduli seberapa kuat gerakan yang mereka gunakan. Bahkan jika mereka membunuh beberapa orang dalam sekejap, pasukan di belakang mereka akan mengikuti satu demi satu, bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi atau pulih. Diarahkan dengan kecepatan yang menghancurkan, hanya dalam waktu singkat, baju besi Dewa Palsu hancur berkeping-keping. Tanpa perlindungan baju besi Dewa Palsu, orang-orang Taisu di antara mereka juga berubah menjadi daging dan darah. Pada saat ini, hanya satu Dewa Taisu yang mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan melihat jantung merahnya yang berdetak tiba-tiba meledak ke langit dengan cahaya merah, langsung menutupi Taisu dari orang-orang yang tersisa. Sebagian besar baju besi Dewa Palsu di tubuh Taisu 701 rusak. Dan baru pada saat cahaya merah keluar dari hati Taisu Senyi, baju besi Dewa Palsu di tubuhnya mulai memadat kembali. Semuanya, mari kita lakukan pengorbanan terakhir. Pertempuran ini dirancang untuk kita. Taisu 701 memegang senjata. Jelas di bawah baju besi, dia menderita luka serius dan siap mati dalam pertempuran. Melihat ratusan ribu pasukan perkasa dari Istana Dewa Berburu yang meraung dari segala arah, mereka bukanlah tandingan ribuan pasukan. Meskipun mereka masih berdiri tegak dan mempertahankan martabat terakhir mereka,
Tapi itu hanya jejak terakhir dari kekalahan. Kecuali bala bantuan tiba saat ini. Mereka memiliki harapan, tetapi pada saat ini, harapan itu pada dasarnya benar-benar hancur. Dan mereka merasa itu tidak mungkin. Tetapi harapan seringkali tampak hanya muncul ketika ada keputusasaan yang ekstrim. Dan hanya dengan cara ini, kata harapan tampaknya layak. Namun tiba-tiba ada ledakan di kehampaan, dan pada saat berikutnya, kehampaan hutan belantara abadi tiba-tiba terpelintir, dan kemudian langsung terkoyak oleh seberkas cahaya yang kuat, menembus kehampaan dan meledak ke arah pasukan Istana Dewa Berburu. Tetapi pada saat kritis ini, formasi pengubah awan langit tiba-tiba berbalik, dan sepertinya juga siap untuk menyapu, dan seberkas cahaya melonjak keluar dari mata formasi, langsung menghalangi berkas cahaya. Dengan keras, saat keduanya bertabrakan, semuanya meledak satu demi satu. Gelombang kejut mengganggu formasi pasukan Istana Dewa Berburu, tetapi itu lebih baik daripada sinar cahaya yang menyapu mereka. Jika Suho bereaksi sedikit lebih lambat atau tidak siap, pasti akan menyebabkan kerusakan. Dapat dilihat dari sini bahwa alasan mengapa Suho bisa menjadi pemimpin Istana Dewa Berburu dan dapat memimpin begitu banyak pusat kekuatan abadi dan untuk mengontrol dan mengendalikan situasi pertempuran memang tidak terbayangkan. Suho segera memberi perintah dan ratusan ribu pasukan mundur dengan cepat seperti air pasang, dan tidak ada yang memanfaatkan kemenangan untuk mengejar mereka. Meskipun mereka dapat segera memusnahkan Taisu dan yang lainnya, tapi begitu mereka mendapat perintah, mereka tidak ragu-ragu. Mereka tegas dan segera mundur. Tingkat kekuatan eksekutif ini memang layak untuk kemampuan Istana Dewa Berburu untuk menjadi kekuatan terkuat di alam Suanjin saat ini. Poin ini saja tidak tertandingi oleh terlalu banyak kekuatan, dan eksekusi yang kuat juga merupakan bagian yang sangat penting dari perang dan dapat memastikan keberhasilan taktik. Pada saat yang sama, celah di kehampaan muncul di hutan belantara abadi yang diledakkan, dan di celah kehampaan ada kepala lain yang begitu besar sehingga orang mau tidak mau menyusut kembali ketika mereka melihatnya. Melihat ke sepanjang kepala Taisu yang perlahan memasuki hutan belantara abadi dari celah kehampaan, ada banyak sosok Taisu yang berdiri di punggungnya, puluhan ribu jumlahnya. Tampaknya Taisu juga mengirim pasukan mereka yang sebenarnya kali ini. Puluhan ribu pasukan Taisu, skala seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Taisu datang ke alam Suanjin, dia tidak bisa dikatakan relatif rendah hati, tetapi dia tidak menyebabkan masalah besar dan pertempuran berskala besar seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas Taisu juga serius dan mereka merasa terancam. Melihat pasukan Taisu yang perkasa, Suho tidak bisa menahan tawa masam. Dia jelas membawa bala bantuan ke sini, tapi sekarang entah bagaimana dia telah menjadi musuh. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak memberitahu Taisu. Pada akhirnya, dia masih membuat dirinya tidak bahagia, dan tampaknya pusat kekuatan Taisu ini harus ditangani oleh Istana Dewa Pemburu. Suho tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat permaisuri. Hanya orang-orang seperti ini, Istana Dewa Pemburumu pasti lebih dari sampah dalam menghadapinya. Permaisuri tersenyum. Suho yang mendengar ini, wajahnya dipenuhi garis hitam, dan dia langsung menyalahkannya. Tetapi dia melihat bahwa di celah kehampaan, setelah kepala pertama Taisu muncul, kepala kedua juga perlahan keluar. Kulit Suho juga tiba-tiba menjadi gelap ketika dia melihat kedua Taisu Senyi.